Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Kurnia Putri dari Prodi Teknik Industri dan saya akan menjelaskan tentang elektrokimia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari elektrokimia terlebih dahulu. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang membahas hubungan reaksi redoks dengan energi listrik. Keduanya berlangsung dalam sebuah alat, yaitu sel elektrokimia, nama alatnya itu. Nah, elektrokimia itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sel volta atau galvani, yang kedua, sel elektrolisis. Perbedaannya, sel volta itu mengubah energi kimia menjadi listrik. Kalau misalkan sel elektrolisis, dia mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Di sini ada gambar. Gambar itu untuk menunjukkan komponen reaksi elektrokimia. Komponen yang pertama itu ada elektroda. Elektroda itu yang anoda ini sama katoda. Di gambar ini, katoda itu berupa perak, kalau yang anoda berupa tembaga. Komponen yang kedua ada elektrolit, cairannya. Cairan itu yang pertama di sini ada cairan NO3- sama cairan Cu2+. Nah, yang komponen ketiga itu ada jembatan garam. Komponen yang keempat ada buat arus listriknya ini, sumber listriknya. Selanjutnya ada sel elektrolisis, konsepnya dulu. Yang pertama, konsep sel elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, sel elektrolisis ini tersusun dari elektroda yang dicelupkan dalam suatu larutan. Elektroda ini dibagi menjadi dua, katoda sama anoda. Ini yang ada di gambar ini. Yang warna hitam ini elektroda yang positif atau anoda, yang warna orange ini elektroda yang negatif atau katoda. Nah, cara singkat untuk menghafal itu ada krao sama kepan. Ini tuh singkatan. Jadi kalau misalnya krao itu artinya katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, di mana katoda ini akan mengalami reduksi dan anoda itu yang akan mengalami oksidasi. Disingkatnya krao. Sedangkan kalau kepan itu singkatan dari katoda positif dan anoda negatif. Ini positif negatif itu maksudnya kutubnya ya. Kutubnya itu kalau katoda itu positif, kalau anoda itu negatif. Selanjutnya ada konsep yang lain yang bisa dibaca sendiri. Lanjut ke prinsip kerja dari sel elektrolisis. Di sini ada contoh reaksi redoks NaCl menjadi Na plus Cl2. Nah, di sini Na plusnya itu akan mengalami penurunan atau reduksi dari yang plus 1 menjadi 0, sedangkan yang Cl itu mengalami penaikan dari min 1 menjadi 0. Tapi reaksi ini itu tidak berjalan dengan spontan karena dia tidak mendapatkan energi. Nah, maka dari itu, kalau misalkan ini yang ada di gambar ini, itu dia ada sumber energinya berupa baterai. Nih yang warna pink ini. Nah, prinsip kerja dari sel elektrolisis itu yang pertama, elektron itu kan bergerak dari anoda menuju ke katoda. Jadi, elektron Cl- yang ada di anoda ini bergerak menuju katoda melewati baterai. Baterai itu kan bergeraknya dari yang arusnya itu dari positif ke negatif. Jadi, Cl- menuju baterai yang positif, lalu ke negatif, lalu masuk ke katoda. Nah, Cl- ini bergabung dengan Na+, terendaplah di katoda, tereduksi di katoda ini. Jadi terendap di katoda. Bisa dibayangin kan berarti yang di anoda ini massa dari anoda ini berkurang karena Cl- teroksidasi, sedangkan yang katoda massa dari elektrodanya ini bertambah karena si Cl- itu terendap bersama Na plus di katoda ini. Nah, gambar yang di bawah ini merupakan reaksi dari Na plusnya sama Cl-nya. Selanjutnya ada cara mengerjakan kalau misalkan nanti ada soal sel elektrolisis, ada reaksi selnya. Yang pertama menentukan kation dulu. Di sini kationnya itu yang ada di katoda. Kationnya dilihat dulu, ada yang berupa hidrogen,
dan berupa larutan ion logam golongan 1A, 2A, aluminium, dan Mn. Dan yang ketiga ada logam lain berupa lelehan ion logam yang tadi disebutkan, dan juga larutan dan lelehan ion logam lain. Nah, di sini udah ada reaksinya masing-masing, bisa di-pause terus dibaca dulu. Selanjutnya menentukan anion. Yang pertama itu jika anodanya reaktif. Di sini udah ditentuin, udah ditulis reaksinya. L itu maksudnya logamnya, nama logamnya. N yang di sini itu muatan dari logamnya. Terus yang kedua itu jika anionnya itu anodanya inert. Inert itu artinya tidak reaktif. Selanjutnya dilihat anionnya. Kalau misalkan ionnya halida berarti seperti ini, hidroksida seperti ini, asam oksi seperti ini. Lanjut ke sel volta. Di sini ada konsep dari sel volta, bisa di-pause untuk dibaca terlebih dahulu. Saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama, elektron bergerak dari anoda menuju katoda dan menyebabkan ketidakseimbangan muatan di kedua larutan tersebut, sehingga membutuhkan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini memiliki fungsi untuk pemberi suasana netral karena terjadi ketidakseimbangan itu kan tadinya. Nah, selanjutnya, deret volta disusun berdasarkan daya oksidasi dan reduksi dari masing-masing logam. Deret volta akan dibahas di slide setelah ini. Nah, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sel volta terlebih dahulu. Jadi prinsip kerjanya itu mirip-mirip sama yang di sel elektrolisis. Di sini ada elektroda. Yang pertama ada elektroda Fe. Dia tercelup di larutan FeSO4 dan reaksinya itu Fe2+, maksudnya hasil ionnya itu Fe2+ sama SO4 2-. Yang elektroda selanjutnya ada elektroda dari katoda berupa Cu. Di sini tercelup di larutan CuSO4. Ionnya berarti Cu2+ sama SO4 2-. Nah, kan reaksinya berjalan dari anion menuju kation. Berarti si elektroda Fe ini akan teroksidasi Fe2+-nya, lalu berjalan, maksudnya pindah ke katoda melalui kawat, lalu masuk ke katoda, diterima dengan Cu2+, reduksi, dan terendap di katoda. Di sini ada jembatan garam berupa K+ sama NO3-. Jembatan garam ini biasanya dia berbentuknya seperti gel, ya, seperti gel gitu. Nah, ini masuk ke bagian sel volta, yang bagian deret volta. Deret volta ini penting untuk dihafal untuk mengerjakan latihan soal. Karena deret volta ini penentu reaksinya ini bisa berjalan dengan spontan. Nah, ini deret voltanya itu berdasarkan nilai potensial reduksi standar atau N0. Deret volta ini Li, K, Ba, Ca, Mg, Al sampai dengan Au. Ini harus dihafal sesuai urutannya, tidak boleh ada yang tertukar. Di sini H ini saya tandain karena dia itu E0-nya itu sebesar 0 volt. Nah, deret volta ini semakin ke daerah kiri, itu nilai N0-nya semakin kecil atau semakin negatif, maka dia akan mengalami oksidasi. Sedangkan kalau misalkan semakin ke kanan, N0 itu semakin besar, semakin bernilai positif, dan maka dia akan mengalami reduksi. Ingatnya salah satu aja, semakin ke kiri, semakin besar, dan dia semakin mengalami reduksi. Selanjutnya ada penulisan notasi sel, atau diagram sel. Yang ditulis itu yang pertama yang anodanya dulu, yang kedua, selanjutnya baru ditulis yang katoda, atau ditulis oksidasi dulu, lalu reduksinya. Sama aja sih. Di sini ada contohnya, X sama Y. X sama Y ini logam, nama logamnya. X, garis 1, X, N ini muatan dari si X ini, logam X. Garis 2, Y, M ini muatan dari logam Y, garis 1, Y. Garis 2 ini istilahnya tuh kayak jembatan garamnya gitu, misalkan. Andaikan gitu. Perumpamaannya.
Selanjutnya ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya. Diketahui E0 reduksi Mg2 plus sama dengan min 2,37 volt dan E0 reduksi Pb2 plus sama dengan min 0,13 volt. Dan pertanyaannya ada 3. Nah, langkah pertama itu kita menentukan dulu siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Walaupun di soal diketahui dua-duanya itu N0-nya reduksi. Cara menentukan yang reduksi itu yang tadi, yang ada di deret volta, reduksi. Huruf depannya kan R. Berarti E0 yang lebih besar kan ada R-nya juga. Berarti maka itu dia yang mengalami reduksi. Di sini antara min 2,37 sama min 0,13 kan lebih besar yang min 0,13. Jadi, Pb2 plus ini mengalami reduksi. Maka yang Mg2 plusnya ini mengalami oksidasi. Kita jawab soal yang A. Kita tulis dulu yang pertama katodanya. Katoda itu kan yang tadi krau, katoda, reduksi. Berarti yang reduksi ditulis. Pb2 plus ini kan mengalami reduksi. Pb2 plus ditambah 2E menjadi Pb. N0-nya min 0,13 volt. Yang anoda, yang oksidasi Mg menjadi Mg2 plus ditambah 2E. N0-nya berubah menjadi plus. Kenapa? Karena yang tadinya di soal diketahui reduksi, setelah kita cari tahu yang oksidasi yang mana, kan udah ketemu nih ternyata yang oksidasi ini si Mg. Nah, berarti berubah juga tandanya. Yang tadinya di sini di soalnya diketahui E0 reduksi Mg, ternyata hasilnya E0 oksidasi Mg, maka tandanya yang tadinya minus berubah juga menjadi plus. Gitu. Paham kan? Terus dikali 1, ini tuh dikali 1 untuk kalau misalkan nilai elektronnya beda. Jadi karena ini udah sama, jadi dikali 1. Kalau misalkan elektronnya beda, tinggal dikali aja. Kita coret dua elektronnya, ditambah, jadi hasilnya Pb2 plus ditambah Mg menghasilkan menjadi Pb ditambah Mg2 plus. N0 selnya tinggal ditambah, jadi plus 2,24. Soal yang B, tentukan N0 sel. N0 selnya sama dengan positif 2,24. Positif ini juga menandakan bahwa reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Secara spontan itu artinya si reaksinya itu berjalan dan menghasilkan arus listrik gitu. Arus listriknya tuh kuat gitu, bagus gitu arus listriknya. Kalau misalnya tidak spontan, berarti reaksi itu bisa jadi tidak berjalan atau berjalan tapi arus listriknya tuh kecil gitu. Yang soal ketiga, tuliskan diagram sel volta. Ingat, yang mengalami oksidasi dulu, baru yang reduksi. Atau yang anoda, baru katoda. Ingatnya tuh gini, anoda itu kan huruf depannya A, katoda itu huruf depannya K. A sama huruf K itu kan duluan huruf A ya. Jadi anoda dulu yang ditulis gitu. Di sini yang mengalami oksidasi atau yang jadi anoda itu kan yang Mg. Jadi ditulis dulu yang Mg garis 1, Mg2 plus garis 2 yang katodanya. Pb2 plus ditambah Pb2 plus 1 garis Pb. Selanjutnya itu pengaplikasian dari sel elektrolisis. Di sini saya menemukan electrowinning. Electrowinning ini salah satu dari pengaplikasian dari sel elektrolisis karena electrowinning ini menggunakan 3 prinsip, yaitu larutan elektrolitnya berupa si alkali sianida. Yang kedua, komponen kedua itu dia menggunakan elektroda, anoda dan katoda. Yang ketiga, itu dia menggunakan sumber arus searah. Electrowinning ini cara paling efisien yang digunakan dalam ekstraksi emas dan perak. Kayak dia tuh menangkap kandungan emas dan perak. Nanti untuk cara kerja electrowinning bisa dicari di YouTube ya teman-teman. Selanjutnya ada hukum Faraday. Di sini saya sudah menuliskan definisi dan rumus serta keterangannya. Bisa di pause untuk dibaca, dan latihan soal hukum Faraday ada di presentasi dari sama saya yang lainnya.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.